Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini akan membahas tentang pembahasan jurnal internasional dari tugas ke-8. Ya, tujuannya ialah untuk membahas dua jurnal internasional dan menjelaskan isinya. Nah, di sini terdapat dua jurnal, yaitu yang pertama Virtualization in Cloud Computing dan yang kedua adalah Cloud Computing and Security Issue in the Cloud. Hari ini saya akan menjelaskan kedua jurnal tersebut. Mari kita mulai dengan jurnal yang pertama. Nah, di sini judulnya adalah Virtualization in Cloud Computing dengan nama penulis adalah Malhotra L, Agarwal D, dan Jaiswal A. Dengan nama jurnal dan penerbitnya adalah Journal of Information Technology dan Software Engineering tahun 2014. Isu yang diteliti adalah tentang cloud computing teknologi. Hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini adalah teknologi komputasi awan adalah salah satu tonggak terbesar dalam membawa kami ke teknologi generasi berikutnya dan bisnis dan bidang IT yang sedang berkembang pesat. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti adalah virtualisasi memainkan peran utama dalam komputasi cloud karena menyediakan penyimpanan virtual dan layanan komputasi untuk klien cloud yang hanya dapat dilakukan melalui virtualisasi. Masalah yang ingin diteliti adalah virtualisasi dalam cloud computing. Tujuan penelitian adalah komputasi awan, bagaimana virtualisasi dilakukan dalam komputasi awan, arsitektur dasar virtualisasi, keuntungan dan efeknya. Basis teori yang digunakan dalam penelitian adalah landasan teori penelitian kualitatif. Lalu, jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Metode uji yang digunakan adalah metode studi literatur, dan hasil penelitian adalah komputasi awan memberikan banyak manfaat bagi pengguna dan membuat pekerjaan lebih mudah, dan beberapa manfaat utama disebutkan di bawah ini, yaitu bayar hanya untuk layanan mandiri atas permintaan, sumber daya dibagikan, bisnis dalam fokus utamanya, dapat diakses di seluruh dunia, dan data diamankan. Berikut adalah isi pembahasan dari virtualization in cloud computing. Menurut saya, jurnal ini sudah relevan antara isu dengan bidang kajian yang diteliti, namun isu tersebut tidak unik. Saya merekomendasikan agar isu yang diberikan lebih spesifik lagi, seperti dampak dan kendala cloud computing dalam virtualisasi. Untuk judul penelitian, menurut saya sudah sesuai dengan isi yang disajikan oleh peneliti. Mungkin jika saya buatkan judul alternatifnya adalah Virtualization and Benefit for Cloud Computing. Abstrak yang ada pada jurnal tersebut belum cukup untuk merepresentasikan penelitian secara utuh. Dalam abstrak tersebut, peneliti hanya menuliskan tujuan penelitian, tidak menuliskan alasan dibalik mengapa penting untuk diteliti, basis teori yang digunakan hingga metode pengujian pun tidak ada. Peneliti saya rasa cukup untuk memilih keyword yang tepat dalam merepresentasikan substansi penelitian. Dalam jurnal ini, peneliti kurang menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti, dikarenakan peneliti hanya memfokuskan pada penjelasan tentang cloud computing dan visualisasinya. Menurut saya, fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan seperti dampak keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari visualisasi cloud computing. Peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya. Terlihat dari referensi sebelumnya yang ada di dalam bab introduction, yaitu berasal dari Virtualization in Cloud Computing volume 3. Untuk alasan peneliti belum menunjukkan bahwa topik ini penting untuk diteliti. Menurut saya, topik ini penting untuk diteliti karena untuk mengetahui kinerja cloud computing dalam virtualisasi. Masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini belum
terungkap secara jelas. Menurut saya, masalah penelitian yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini adalah efek visualisasi terhadap cloud computing. Tujuan penelitian yang ada pun sudah terungkap dengan jelas. Di sini peneliti menunjukkan faktor visualisasi dalam cloud computing, seperti keuntungan teknologi virtual dan cloud computing. Kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini belum terlalu jelas dan harus dicari ketika membaca penelitian ini. Nah, seharusnya latar belakang sudah dimunculkan di awal ketika pendahuluan, sehingga pembaca sudah mengetahuinya dari awal. Latar belakang penelitian secara keseluruhan menurut saya tidak dimunculkan oleh peneliti, sehingga kita harus membaca dan menganalisa sendiri latar belakang peneliti melakukan penelitian ini. Saran saya sebaiknya dijelaskan dari awal atau dari abstrak latar belakang dibuatnya penelitian ini. Untuk teori yang diungkapkan peneliti menurut saya sudah cukup relevan, karena peneliti menjelaskan setiap bagian dari mulai apa itu virtualisasi, cloud computing, jenis virtualisasi, dan lain sebagainya. Dilihat dari cara penyampaian peneliti, dukungan riset-riset sebelumnya berpengaruh besar dalam pembuatan penelitian ini. Pasalnya, referensi yang diambil berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga peran penelitian sebelumnya sangat mempengaruhi. Menurut saya, peneliti seharusnya ada model penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti lebih dapat menjelaskan dan memecahkan research problem yang ada dalam penelitian tersebut. Peneliti dapat mengeluarkan perbandingan antara cloud yang berada di virtualisasi maupun yang tidak. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan metode sampling. Seharusnya peneliti mengumpulkan beberapa sampling terkait cloud computing yang sudah tervisualisasi dari penyedia layanan cloud computing, lalu dimasukkan sebagai data untuk referensi. Untuk sumber data yang digunakan oleh penulis, menurut saya sudah cukup tepat, karena sumber data yang digunakan penulis berasal dari referensi jurnal-jurnal yang lain yang sudah diterbitkan, sehingga sudah banyak sumber data yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Untuk unit analisis penelitian ini, peneliti sudah mengumpulkan informasi terkait cloud computing dan virtualisasi, serta mencantumkan keuntungan dari kedua hal tersebut. Lalu di balik keuntungan tersebut, penulis juga menjelaskan tentang kerugian yang dialami keduanya. Dalam memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem, peneliti hanya mencantumkan penjelasan tiap bagian-bagian dari virtualisasi dan cloud computing, sehingga saya rasa masih kurang tepat dalam memilih alat uji. Mungkin metode uji yang lebih tepat adalah dengan membandingkan tiap-tiap cloud computing yang ada di setiap penyedia layanan cloud untuk dilihat seberapa cepat pengaruhnya dalam virtualisasi cloud computing. Peneliti juga belum komprehensif melakukan operasionalisasi variabel penelitian. Saran saya, peneliti perlu menambahkan beberapa halaman lagi untuk mencantumkan variabel penelitian terkait virtualisasi dalam cloud, seperti seberapa cepat atau seberapa lambatkah dalam pengujian tersebut. Lalu peneliti menggunakan tabel-tabel yang menjelaskan tentang arsitektur dari server untuk lebih menjelaskan apa yang sedang peneliti jelaskan. Namun hal itu tidak dapat dijadikan sebagai pengukur variabel, sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut masih kurang tepat. Dan untuk alternatif, saya mempunyai usul kepada peneliti agar menambahkan perhitungan terhadap setiap cloud computing yang sudah tervisualisasi. Hasil penelitian yang diberikan peneliti sudah mampu menjawab research problem yang diberikan peneliti. Hasil tersebut peneliti menjelaskan di akhir dengan memberikan poin manfaat dari virtualisasi di cloud computing. Untuk temuan hasil penelitian, peneliti tidak membahasnya secara mendalam, namun untuk konsistensi dengan hasil penelitian tersebut sebelumnya dapat dilihat dari daftar pustaka yang ada di penelitian tersebut. Peneliti mengambil daftar pustaka dari penelitian sebelumnya atau volume sebelumnya. Untuk kesimpulan yang dipaparkan peneliti, menurut saya sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif. Di akhir peneliti menampilkan poin-poin terhadap aspek yang terjadi ke depannya.
Di antaranya adalah waktu migrasi akan menjadi dapat diabaikan, data diamankan, dan kehilangan data diminimalkan, serta kualitas layanan yang baik untuk sumber daya komputasi. Keterbatasan penelitian yang diungkapkan oleh peneliti mengacu terhadap tantangan yang dibuat oleh peneliti, yaitu terkait masalah utama yang dapat dihadapi dengan menggunakan teknologi ini adalah kehilangan data massal, aplikasi yang terinfeksi, dan integritas data. Menurut saya, konsistensi antara judul penelitian dan isi yang lainnya seperti hasil penelitian dan kesimpulan sudah sesuai. Dari awal peneliti hanya menjelaskan tentang virtualisasi di cloud computing saja. Dari mulai penjelasan, tujuan hingga kesimpulan yang didapatkan, kejelasan struktur tiap paragraf yang ada dalam penelitian ini sudah terstruktur dan berhubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya, dimulai dari pendahuluan, lalu pengertian dari cloud computing dan virtualisasi, lalu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari keduanya, hingga terakhir di kesimpulan. Untuk referensi yang digunakan peneliti sudah relevan karena peneliti melanjutkan volume sebelumnya tentang virtualization in cloud computing, ditambah referensi yang diambil berhubungan satu sama lain. Lanjut ke jurnal 2 adalah Cloud Computing and Security Issue in the Cloud. Nama penulis adalah Munjul Ahmed dan Muhammad Ashraf Hussein. Nama jurnal penerbit dan tahun publikasinya adalah International Journal of Network Security dan Its Application atau IJNSA tahun 2014. Isu yang diteliti adalah aspek keamanan dalam lingkungan komputasi berbasis cloud. Hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini adalah dengan berkembangnya layanan dan penyedia layanan berbasis cloud membuat ketakutan terekspos informasi sensitif yang disimpan di server. Alasan mengapa topik ini sangat penting adalah untuk mengetahui isu keamanan yang ada di cloud. Masalah yang ingin diteliti adalah keamanan yang melekat dalam konteks cloud computing dan cloud infrastruktur. Tujuan dari penelitian tersebut adalah konsep komputasi awan serta masalah keamanan yang melekat dalam konteks cloud computing dan cloud infrastruktur. Basis teori yang digunakan dalam penelitian adalah landasan teori penelitian kuantitatif. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Metode uji yang digunakan adalah metode studi literatur. Hasil penelitian adalah layanan berbasis kontemporer yang ada diketahui menderita masalah kerentanan dengan adanya kemungkinan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Pendekatan yang dilakukan komputasi awan telah membuat rentan terhadap masalah keamanan informasi dan keamanan jaringan. Membuat Rahmi, Saho, dan Mahfuz tahun 2013 dan Kaisar Kajwa 2012. Hubungan pihak ketiga mungkin muncul sebagai risiko lingkungan cloud bersama dengan macam keamanan lainnya yang melekat dalam aspek infrastruktur dan mesin virtual. Menurut Hashizume et al. Tahun 2013, faktor seperti bug perangkat lunak, rekayasa sosial, kesalahan manusia membuat keamanan cloud menjadi tantangan yang dinamis menurut Kim 2019. Deteksi intrusi adalah peran terpenting dalam pemantauan jaringan yang mulus untuk mengurangi resiko keamanan. Jika IDS kontemporer atau sistem deteksi intrusi tidak efisien, konsekuensi yang dihasilkan mungkin adalah pelanggaran keamanan yang tidak terdeteksi untuk lingkungan cloud. Menurut Spelia et al. Tahun 2011. Menurut saya, isu yang diteliti oleh peneliti adalah isu yang menarik dikarenakan berhubungan dengan permasalahan keamanan dalam cloud computing. Karena semakin banyaknya yang menggunakan cloud computing, kita harus tahu apakah keamanan di dalamnya cukup aman dari serangan hacker dan lain sebagainya. Untuk redaksional judul penelitian ini sudah bagus. Dari judulnya sudah menjelaskan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Untuk alternatif judul lain yang saya buat adalah Security Issue in Cloud Computing. Untuk abstrak yang disampaikan peneliti menurut saya sudah cukup menggambarkan penelitian secara utuh, karena peneliti dalam abstraknya menjelaskan tentang apa itu cloud computing, lalu masalah keamanannya, serta peneliti memunculkan
tujuannya serta permasalahan yang terjadi dalam cloud computing. Untuk keyword yang dipilih peneliti dapat merepresentasikan substansi penelitiannya. Kata kunci yang dipilih oleh peneliti diantaranya adalah cloud computing, cloud security, security. Ini cukup untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti ini sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti. Seperti contohnya, berbagai permasalahan yang terjadi di dalam cloud computing dimunculkan dan dibuat subbab tersendiri. Posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya tidak ditunjukkan langsung oleh peneliti. Namun, peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan merujuk ke berbagai referensi yang relevan, sehingga bisa dikatakan dapat menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya. Peneliti dari bagian abstrak sudah menunjukkan bahwa topik ini penting untuk diteliti karena berhubungan tentang isu keamanan yang ada di dalam cloud computing. Masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah cukup jelas karena penelitian sudah mengungkapkannya dari awal bahwa masalah penelitian ini berhubungan dengan keamanan yang melekat dalam konteks cloud computing dan cloud infrastruktur. Untuk tujuan penelitian yang dibuat peneliti sudah cukup jelas, terungkap dijelaskan dalam abstrak, yaitu konsep komputasi awan serta masalah keamanan yang melekat dalam konteks cloud computing dan cloud infrastruktur. Kronologis dalam mengungkapkan latar belakang yang diberikan peneliti sudah sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca langsung dapat menangkap alasan dibuat penelitian ini. Untuk kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan sudah cukup baik. Peneliti sudah menyampaikan apa yang ingin dia teliti, lalu sudah pula diberikan pula penjelasan tentang apa permasalahan yang terjadi yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Untuk teori yang diungkap oleh peneliti adalah cukup relevan. Pasalnya, peneliti di tiap bab yang menjelaskan tentang infrastruktur cloud computing, autentikasi dalam cloud, lalu masuk ke dalam isu keamanan dalam cloud. Peneliti mengambil dari banyak referensi untuk menjelaskan lebih jelas tentang penelitian yang dilakukannya. Saya melihat bahwa peneliti tidak mempunyai hipotesis dalam penelitiannya, namun peneliti mengambil dari berbagai sumber untuk menguatkan apa yang dia ujikan, sehingga tidak ada lagi pendapat yang disampaikan dari peneliti di sini. Untuk penelitian ini menurut saya seharusnya ada model penelitian karena ini sangat dibutuhkan dalam memperkuat peneliti dalam mengetahui dan menguji isu-isu keamanan yang muncul di dalam cloud computing. Dalam penelitian ini tidak ada metode sampling yang digunakan. Peneliti mengambil sumber-sumber dari referensi yang ada lalu dituangkan dalam bentuk jurnal yang berisi tentang penjelasan terhadap isu yang sedang diteliti. Peneliti tidak menggunakan sumber data dalam penelitiannya, namun peneliti hanya menjelaskan hal yang terkait dengan isu yang ada di dalam cloud computing. Namun untuk sumber referensi yang digunakan oleh peneliti sudah sangat tepat dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk unit analisis yang ada dalam penelitian ini saya rasa sudah cukup tepat karena peneliti mengambil berbagai sumber referensi yang berasal dari kata kunci dan juga sering berhubungan dengan permasalahan ataupun isu yang sedang dikerjakan oleh peneliti, sehingga saya rasa sudah cukup bisa menggambarkan bahwa unit analisisnya sudah cukup tepat. Dalam memilih alat uji yang tepat untuk menjawab riset problem, peneliti hanya mencantumkan penjelasan tiap bagian-bagian dari keamanan cloud computing, sehingga saya rasa masih kurang tepat dalam memilih alat uji. Menurut saya pula, metode uji yang tepat adalah dengan mengetes semua keamanan cloud yang ada di setiap penyedia layanan cloud, lalu memastikan bahwa keamanannya sudah cukup bagus atau tidak. Peneliti juga belum komprehensif melakukan operasional variabel penelitian. Saran saya, peneliti perlu menambahkan beberapa halaman lagi untuk mencantumkan variabel penelitian terkait keamanan dalam cloud computing.
menguji seberapa kuat sebuah cloud computing, lalu menguji beberapa stabil kan cloud computing dalam menghadapi serangan cyber. Untuk instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel tidak ada di dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti hanya menjelaskan tentang isu keamanan yang terjadi dalam cloud computing. Untuk alternatif yang bisa saya usulkan adalah menambahkan data uji coba keamanan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap keamanan cloud computing. Hasil penelitian yang dibuat peneliti sudah menjawab riset problem dari penelitian ini. Di akhir penelitian dipaparkan tentang keamanan yang ada dalam cloud computing, tempat di mana saja yang berisiko terhadap ancaman cloud computing seperti database, server virtual, jaringan, hingga sistem operasi, dan juga apa saja yang mesti diperhitungkan dalam keamanan cloud computing. Peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian. Dalam bab security issue dalam bab security issue in cloud, peneliti memaparkan isu yang terjadi, faktor apa saja yang mempengaruhi keamanan, serta tempat yang berisiko mendapat ancaman dalam cloud computing. Untuk konsistensi sebelumnya, peneliti sudah mengambil referensi yang berkaitan dengan peneliti yang diambil, sehingga sudah konsisten. Kesimpulan yang diberikan oleh peneliti kurang mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif. Di dalam kesimpulan, peneliti memberikan penjelasan tentang keunggulan dari cloud computing dan tidak memberitahukan isu apa saja yang terjadi dalam cloud computing. Peneliti hanya menjelaskan bahwa masalah keamanan untuk komputasi awan tidak hanya terkait dengan pelanggaran keamanan teknis dan langsung. Sejumlah inkonsistensi sosial mungkin juga dihasilkan, bahkan tanpa adanya pelanggaran keamanan yang keras. Peneliti tidak mengungkapkan adanya keterbatasan hasil penelitiannya. Menurut saya, keterbatasan yang ada dalam jurnal ini adalah tidak adanya data yang akurat dan hanya menjelaskan teori saja, sehingga terbatas hanya dalam sumber referensi yang diambil oleh penulis. Rekomendasi saya ialah untuk melakukan uji coba keamanan terhadap setiap penyedia layanan cloud computing guna mengetahui isu keamanan yang terjadi dalam cloud computing. Menurut saya, konsistensi antara judul penelitian dan isi yang lainnya seperti hasil penelitian dan kesimpulan sudah sesuai. Dari awal peneliti hanya menjelaskan tentang cloud computing, lalu dilanjutkan dengan infrastruktur, dan lalu ke isu keamanan di cloud computing. Setelah itu peneliti mulai menulis kesimpulan yang berhubungan dengan judul yang diberikan, yaitu isu keamanan dalam cloud computing. Kejelasan struktur tiap paragraf yang ada dalam penelitian ini sudah terstruktur dan berhubungan antar paragraf yang satu dengan yang lainnya, dimulai dari pendahuluan, lalu pengertian dari cloud computing, lalu menjelaskan infrastruktur cloud computing, dan barulah masuk menuju keamanan. Semua saling berkaitan satu dengan lainnya. Untuk referensi yang digunakan, peneliti sudah relevan, karena peneliti mengambil semua referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan, seperti keamanan yang berhubungan dengan cloud computing, sehingga sudah sangat relevan dalam hal referensi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.